Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stella Yulianti. Saya adalah mahasiswa D3 Akuntansi 2021 dengan NPM C0C0210. Di sini saya akan menjelaskan tentang Accounting for Medicine Operating atau akuntansi perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang dagang dengan tujuan menjualnya kembali tanpa merubah bentuk dari barang tersebut. Cara membedakan perusahaan jasa dengan perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur adalah dari perhitungan dan penyajian laba ruginya. Perusahaan jasa menyajikan laporan laba rugi biasanya dengan format single step, artinya pendapatan yang diperoleh langsung dikurangkan dengan semua beban untuk memperoleh laba atau rugi. Sedangkan pada perusahaan dan perusahaan manufaktur menggunakan format multiple slip, perusahaan penjualan yang dikurang dengan harga pokok penjualan untuk mendapatkan laba kotor. Kemudian, laba kotor dikurangi dengan semua beban operasi untuk mendapatkan laba atau rugi bersih. Cara menghitung harga pokok penjualan adalah total harga perolehan atas barang yang terjual dalam satu periode. Harga pokok penjualan merupakan akun kelompok beban. Nama lainnya adalah beban pokok penjualan. Harga perolehan atas barang dagangan adalah semua pengeluaran yang dibayarkan oleh perusahaan untuk memperoleh barang dagangan sampai barang dagangan tersebut siap untuk dijual. Selanjutnya, ada istilah-istilah yang kaitannya dengan arus harga perolehan. Yang pertama yaitu persediaan barang dagangan awal adalah total harga perolehan atas barang dagangan pada awal periode yang nilainya diambil dari nilai persediaan akhir periode sebelumnya. Yang kedua yaitu pembelian adalah total harga perolehan atas barang yang dibeli untuk satu periode. Rumusnya pembelian bersih sama dengan pembelian atau kotor plus biaya angkut pembelian dikurang retur pembelian dikurang diskon pembelian. Yang ketiga, barang tersedia untuk dijual adalah total harga perolehan atas barang tersedia untuk dijual satu periode yang dihitung dengan menjumlahkan persediaan barang dagangan awal ditambah pembelian bersih. Yang keempat, harga pokok penjualan adalah total harga perolehan atas barang yang terjual dalam satu periode. COGS sama dengan unit yang terjual dikali harga perolehan per unit. Yang kelima yaitu persediaan barang dagangan akhir adalah total harga perolehan atas barang yang belum terjual sampai akhir periode. Rumusnya yaitu ending inventory sama dengan unit yang tersisa dikali harga perolehan per unit. Yang keenam yaitu penjualan adalah pendapatan yang berasal dari hasil penjualan dalam satu periode. Rumusnya yaitu penjualan sama dengan unit yang terjual dikali harga jual per unit. Sistem pencatatan persediaan ini ada dua macam sistem, yaitu sistem perpetual dan sistem periodik. Sistem perpetual sama dengan setiap terjadi transaksi yang berhubungan dengan barang dagangan, misalnya pembelian, retur pembelian, pelunasan hutang atas pembelian barang dagangan, penjualan, dan retur penjualan, maka langsung mempengaruhi nilai persediaan sehingga akan dicatat dengan melibatkan akun persediaan barang dagangan. Sedangkan sistem periodik setiap terjadi transaksi yang berhubungan dengan barang dagangan, misal pembelian, retur pembelian, pelunasan, utang atas pembelian barang dagangan, penjualan retur penjualan, maka tidak langsung mempengaruhi nilai persediaan, sehingga tidak dicatat pada akun persediaan barang dagangan.
Selanjutnya ada biaya pengiriman sampai ketentuan penjualan. Dalam transaksi pembelian barang dagangan, sering terdapat adanya biaya angkut. Biaya angkut ini bisa ditanggung oleh pembeli atau ditanggung oleh penjual, tergantung pada kesepakatan yang juga akan tertulis dalam faktur. Ada dua jenis kesepakatan terkait biaya angkut, yaitu yang pertama, FOB Shipping Point adalah suatu syarat kesepakatan di mana kepemilikan atas barang dagangan sudah beralih dari penjual kepada pembeli sejak di gudang penjual, sehingga yang membayar biaya angkut adalah pembeli. Yang kedua yaitu FOB Destination Point adalah suatu syarat kesepakatan di mana kepemilikan atas barang dagangan baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah barang tersebut sampai di gudang pembeli, sehingga yang membayar biaya angkut adalah penjual. Selanjutnya ada retur penjualan, yaitu ketika perusahaan menerima pengembalian barang dan pengurangan harga ketika perusahaan mengembalikan barang yang telah dibeli karena tidak sesuai pesanan atau ketika barang yang dibeli komplain, perusahaan tidak sesuai standar, atau barang rusak atau cacat. Tetapi perusahaan tidak mengembalikan, namun penjualan mengurangkan harga atas barang tersebut.